Halo semuanya, udah tahukah kalian terkait tentang pendekatan sastra menurut M.H. Abrams? Pendekatan menurut M.H. Abrams yaitu terdiri dari pendekatan mimetik, pendekatan ekspresif, pendekatan pragmatik, dan pendekatan objektif. Dari yang pertama yaitu terkait hakikat pendekatan. Apa sih pendekatan? Pendekatan a priori dalam kata Latin, approach dalam kata Barat, yang berarti jalan dan penghampiran. Pendekatan secara umum adalah cara-cara untuk mendekati objek. Pemahaman mengenai pendekatan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan penentuan masalah teori, metode, dan tekniknya. Pendekatan mimetik. Dasar pertimbangan pendekatan mimesis adalah dunia pengalaman, yaitu karya sastra itu sendiri yang tidak bisa mewakili kenyataan yang sesungguhnya, melainkan hanya sebagai peniru kenyataan. Pendekatan yang berupa memahami hubungan karya sastra dengan kenyataan atau realita. Berasal dari bahasa Yunani mimesis yang berarti tiruan. Realitasnya yaitu sosial, agama, budaya, dan politik. Pendekatan mimesis menempatkan karya sastra sebagai satu produk peniruan kenyataan yang diwujudkan secara dinamis, dua representasi kenyataan semesta secara fiksional, tiga produk dinamis yang kenyataan di dalamnya tidak dapat dihadirkan dalam cakupan yang ideal, dan produk imajinasi yang utama dengan kesadaran tertinggi atas kenyataan. Langkah kerja analisis melalui pendekatan ini dapat disusun ke dalam langkah pokok, yaitu 1. Mengungkap dan mendeskripsikan data yang mengarah pada kenyataan yang ditemukan secara tekstural. 2. Menghimpun data pokok atau spesifik sebagai variabel untuk dirujuk ke dalam bahasa berdasarkan kategori tertentu sesuai tujuannya. Misalnya, menulis unsur fiksionalitas sebagai refleksi kenyataan yang dinamis. 3. Membicarakan hubungan spesifikasi kenyataan dalam teks karya sastra dengan kenyataan fakta realita. Dan keempat, menelusuri kesadaran tertinggi yang terkandung dalam teks karya sastra yang berhubungan dengan kenyataan yang dipresentasikan dalam karya sastra. Kelemahan sering dilakukan perbandingan secara langsung antara realitas faktual nyata, sehingga hakikat karya sastra yang fiktif, imajiner, sering dilupakan. Pendekatan ekspresif merupakan pendekatan yang memfokuskan perhatian dan kajian pada sastrawan sebagai penciptaan atau pengarang karya sastra. Menurut Abrams, pendekatan ekspresif ini menempatkan karya sastra sebagai curahan, ucapan, dan proyeksi pikiran dan perasaan pengarang. Pandangan terhadap karya sastra. A. Wujud ekspresi pengarang. B. Produk imajinasi pengarang yang bekerja dengan persepsi-persepsi, pikiran-pikiran, dan perasaan-perasaannya. C. Produk pandangan dunia pengarang. Langkah kerja pendekatan ini adalah A. Memeriksa sejumlah pikiran, persepsi, dan perasaan pengarang yang hadir secara langsung atau tidak di dalam karyanya. B. Memetakan sejumlah pikiran, persepsi, dan perasaan pengarang yang ditemukan dalam karyanya ke dalam beberapa kategori faktual, teks berupa watak, pengalaman, dan ideologi pengarang. C. Merujuk data yang diperoleh pada tahap 1 dan 2 ke dalam faktor-faktor khusus menyangkut watak pengalaman hidup dan ideologi pengarang secara faktual, luar teks, data sekunder berupa data biografis. Dan D. Membicarakan secara menyeluruh sesuai tujuan pandangan dunia pengarang dalam konteks individual maupun sosial dengan mempertimbangkan hubungan-hubungan teks karya sastra hasil ciptaannya dengan data biografisnya. Kelemahannya yaitu cenderung menyamakan secara langsung realitas sosial yang ada dalam karya sastra dengan realitas yang dialami sastrawan atau pengarang karya sastra. Selanjutnya yaitu pendekatan pragmatik. Pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Karya sastra ke pembaca. Langkah-langkah analisis pendekatan pragmatik. 1. Menandai adanya kualitas yang khusus atas teks sastra yang mencirikan adanya perbedaan dengan teks lainnya. 2. Memeriksa dan meneliti unsur-unsur dasar penyebab tanggapan terhadap karya sastra. Kelemahannya yaitu cenderung menilai karya sastra dari keberhasilannya menyampaikan tujuan tertentu kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu pendekatan objektif.
Pendekatan objektif, menurut Abrams, memusatkan perhatian semata-mata pada unsur-unsur antar hubungan dan totalitas karya sastra. Karya sastra dianggap sebagai struktur yang otonom yang bebas dari realita pengarang dan pembaca. Konsep dasar pendekatan ini, Haweck dalam Pradopo 2002, adalah karya sastra merupakan suatu struktur yang terdiri dari bermacam-macam unsur pembentuk struktur. Antara unsur-unsur pembentuknya ada jalinan erat koherensi. Kelemahannya yaitu menolak unsur-unsur ekstrinsik dalam karya sastra. Hidup sekian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih.